Asfiksia neonatorum mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman sekalian. Tapi apakah teman-teman tahu apa sih asfiksia neonatorum itu dan apa saja dampaknya terhadap bayi? Asfiksia neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat asam arang dari tubuhnya. Asfiksia ini dapat terjadi karena adanya gangguan pertukaran gas serta transport O2 dari ibu ke janin sehingga terdapat gangguan dalam persediaan O2 dan dalam menghilangkan CO2. Gangguan ini dapat berlangsung secara menahun akibat kondisi atau kelainan pada ibu selama kehamilan atau secara mendadak karena hal-hal yang diderita ibu dalam persalinan. Adapun faktor resiko dari asfiksia sendiri yang pertama seperti faktor ibu, yaitu seperti infeksi, toksemia atau eklamsia, penyakit kronik ibu seperti hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru, dan diabetes mellitus. Lalu yang kedua adalah faktor janin, yaitu seperti prematur, bayi KMK, gawat janin, bayi kembar, kelainan bawaan, inkompatibilitas golongan darah, dan depresi susunan saraf pusat oleh obat-obatan. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor persalinan kelahiran, seperti polihidramnion, oligohidramnion, pendarahan pranatal, dan kelainan tali pusat seperti tali pusat yang menumbung ataupun lilitan tali pusat. Asfiksia sendiri masih merupakan masalah baik di negara berkembang maupun di negara maju dan menyebabkan kematian sebesar 20% dari bayi baru lahir. Keadaan hipoksia dan iskemia yang terjadi ini akibat asfiksia akan menimbulkan gangguan pada berbagai fungsi organ. Contohnya itu sendiri yang pertama adalah dampak terhadap sistem kardiovaskular. Bayi akan mengalami iskemia miokardinal transient dan secara klinis dapat ditemukan gejala gagal jantung seperti tapikno, takikardia, dan pembesaran hati dan irama derap. Lalu yang kedua ada dampak terhadap ginjal. Gagal ginjal diduga terjadi karena ginjal sangat sensitif terhadap hipoksia. Hipoksia yang terjadi dalam 24 jam pertama kehidupan akan mengakibatkan iskemia ginjal dan akan menyebabkan kerusakan korteks dan medula yang bersifat menetap. Lalu yang ketiga dampak terhadap saluran cerna. Bayi asfiksia mempunyai risiko terjadinya iskemia saluran cerna dan enterokolitis nekrotikan atau EKN. Hal ini disebabkan pada bayi asfiksia terjadi redistribusi aliran darah ke organ-organ vital. 4. Dampak terhadap hati. Hati dapat mengalami kerusakan yang berat atau shock liver sehingga fungsinya dapat terganggu. 5. Dampak terhadap sistem darah. Seringkali ditemukan KID akibat rusaknya pembuluh darah. Kegalan hati ini membuat faktor pembekuan dan sumsum tulang gagal memproduksi trombosit. Lalu yang terakhir, dampak terhadap paru. Dampak asfiksia ini ialah seperti hipertensi pulmonal persisten. Mekanisme terjadinya adalah vasokonstriksi paru akibat hipoksia dan asidosis, pembentukan otot atrial paru pada masa pranatal, pelepasan zat aktif seperti leukotrin dan pembentukan mikrotrombus. Gejala klinis biasanya terjadi 12 jam setelah asfiksia berat, yaitu stupor sampai koma. Antara 12 hingga 24 jam tepat terjadi apnu yang menggambarkan disfungsi batang otak. 24 sampai 72 jam kemudian terjadi perburukan berupa koma, apnu lama, dan batang mati otak terjadi 24 hingga 72 jam kemudian. Berdasarkan hasil penelitian, bayi yang dilahirkan secara spontan mengalami asfiksia neonatorum sebanyak 90 bayi atau sebanyak 44,3%. Sedangkan bayi yang dilahirkan secara tidak spontan, yaitu dengan cara vakum yang mengalami asfiksia neonatorum sebanyak 39 bayi atau sebanyak 19,2%, dan dengan cara sektio cesarea mengalami asfiksia neonatorum sebanyak 74 bayi atau 35,5%. Berdasarkan data WHO, di seluruh dunia sekitar 25% dari semua kematian neonatal disebabkan oleh asfiksia. Di Ethiopia sendiri pada tahun 2015, penyebab pertama kematian neonatal adalah asfiksia yaitu sebanyak 31,6%.
Adapun program pemerintah yang diberikan ialah seperti pemeriksaan ANC atau antenatal care, yaitu pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Tujuan dari ANC ini sendiri yang pertama adalah memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin. 2. Mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini. 3. Meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. 4. Mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat. 5. Menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. 6. Mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak. Lalu yang terakhir untuk mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik. Dampak program pemerintah dari ANC itu sendiri ialah untuk menjaga agar selalu sehat pada masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat, memantau kemungkinan adanya risiko komplikasi kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan risiko tinggi, serta menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin perinatal. Pada tahun 2012 sendiri, Kementerian Kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal dan Neonatal Survival atau disingkat EMAS dalam rangka menurunkan kematian ibu dan neonatal dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Pada akhirnya, setiap calon janin dan bayi memiliki hak yang sama untuk hidup dan selamat. Maka dari itu, pentingnya bagi para pasangan calon orang tua untuk tetap memantau kesehatan ibu dan janin untuk masa depan sang anak yang cerah.